pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Asik, hey.
发财，阿西阿西，嘿，恭喜发财，新年快乐，红包拿来 ，1 2 3， angpaunya dong， angpaunya dong， angpaunya dong， angpaunya dong， angpaunya dong。Metronomnya pakai CD aja pakai.
bayangkan ku ada di saat kau bisa untuk mengungkapkan segala ragu yang bicara. Ya, selamat malam sekali lagi untuk para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di acara Radio Nongkrong Bareng ya. Bersama Kak Sam dan Kak Novi ya. Kak Novi Spiderman yang terkenal di Jakarta. Yang kalau mau ketemu para pendengar ya, kalau jongkok di warung kopi di Tangerang. Ada tuh saya tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Kak Sen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk Besti, pendengar Radio Nongkrong Bareng yang selalu penuh pesona. Pendengar kita itu selalu wow, glowing, iya kan. Edisi malam minggu sudah hari ke-28 bulan Januari. Dan kita setiap Sabtu malam minggu bercengkerama memberikan kehangatan lah lewat acara Radio Nongkrong Bareng. Karena itu jangan lupa di-share supaya nanti bisa berinteraksi, menambah wawasan, menambah isi lah malam minggu ya. Kalau masih bekerja mungkin di jam 9.44 saat ini menyelesaikan pekerjaan, atau masih musim liburan karena gong sifat coy. Gong sifat coy, habis dapat ampau. Belum boleh dibuka ya Kak Sem ya? Udahlah. Saya pikir sampai lebaran depan lagi. Oke, Kasem milenial yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, doyan buah-buahan ya, sudah kita dengar suaranya. Saya kan Novi Spiderman dari Jakarta. Saya orangnya pengertian, jujur, setia, dan doyan aci digoreng. Seperti biasa kalau malam minggu kita ada guest star, tamu spesial, bintang tamu ya. Malam ini bintang tamu kita mungkin sebagian dari pendengar Radio Nongkrong Bareng sudah mengenal seorang wanita. Tadi saya sempat ngobrol sebentar, ternyata suaranya asik. Saya menikmati mendengarnya, walaupun hanya setengah menit ya, atau 1 menit. Dan beliau ini dari nanti kita tanya deh, kita ngobrol ya. Siapakah beliau dan pernah berada di Hong Kong cukup lama. Relatif nggak lama banget, karena ada yang lama banget, ada yang 29 tahun kan Sen? Ya nggak pulang. Itu udah malas pulang tuh, udah malas mandi di pancuran, udah malas ya, karatan makan aci udah. Oke, kita sapa langsung supaya beliau tidak kelamaan kedinginan, walaupun di sini di kota saya ini hujan luar biasa. Mbak Eka Septi Susanti, assalamualaikum Mbak Eka Septi, Mbak Septi ya saya panggil. Iya, waalaikumsalam Kak Sam dan juga Kak Novi. Selamat malam semuanya. Selamat malam bagi teman-teman pendengar nongkrong bareng. Ini adalah nongkrong bareng lintas negara jadinya ya, antara Indonesia dan juga Hong Kong. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah Mbak, kita cetar membahana di 5 benua Mbak, bukan cuma lintas 2 negara.
keren Asia, memang. Amerika, Eropa, Afrika ada juga yang dengerin kita. Di Zimbabwe, Pak. Keren. Di Zimbabwe itu karena inflasi, harga sekilo telur 2 miliar. Ya. Karena inflasi dia nyetak duit sebanyak-banyaknya untuk nutupin. Iya. Nah, kita didengar di 5 benua, kemudian di 3 samudra juga ada. Kita di samudra juga di tengah laut. Itu ABK, anak buah kapal yang kalau turun di Taiwan katanya pasti goyang jalannya. Karena kan di laut kapalnya goyang. Nah, dia jalan di Taiwan merapat, sambil jalan dia goyang, dia nyenggol akhirnya dia nggak marah-marah, ya kan. Terus ada dia yang goyang, yang dimarahin yang kesenggol. Iya, pendengar radio nongkrong bareng, Anda sudah mendengar suara merdunya Mbak Eka Septi Susanti. Saya orangnya jujur, Mbak. Kalau saya bilang merdu, kalau saya diem aja, ya itu enak juga didengar, ya. Tapi makasih. Biasa aja. Oke. Tadi saya bicara dengan Mbak Eka Septi Susanti, ya, pendengar radio nongkrong bareng. Beliau berada di Kabupaten Tegal, betul, Mbak? Iya betul. Tegal ini termasuk salah satu kota besar di Jawa Tengah, ya, Mbak Septi, ya. Ya, dengan penduduknya lumayan, ada 1 juta lebih. Wow. Oke. Iya. Mbak Septi berapa tahun di Hong Kong, kemudian tahun berapa pulang ke Indonesia, Mbak? Ya, oke. Terima kasih Kak Novi izin menjawab. Jadi panggil saja saya Septi karena teman-teman di Hong Kong juga pada kenalnya Septi, dan nama bekennya itu sebenarnya Septi Syahrini. Jadi Septi Syahrini itu bukan nama asli sebetulnya ya, tapi nama beken. Jadi pada kenalnya ya Septi Syahrini, tidak kenal dengan nama aslinya Eka Septi Susanti. Ya, kalau supaya lebih santai aja ya, jadi panggilannya aku aja gitu ya. Aku di Hong Kong itu dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Jadi 7 tahun aku bekerja di Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga ya. Pulang itu bulan April 2020 pas lagi pandemi ketika itu. Pas banget ya. Terus ya, betul. Ya, gimana? Jadi tahun berapa waktu itu tiba di Hong Kong? April 2013. Berangkat bulan April, pulang juga bulan April. Oke. Apa yang mendorong Mbak Eka, atau Septi pulang ke Hong Kong? Karena banyak yang bertahan. Terus apa dolarnya udah cukup banyak, atau ada sebuah kegiatan yang jauh lebih menarik? Karena ada orang bijak mengatakan begini, tinggalkan sesuatu untuk seseorang. Tapi jangan tinggalkan seseorang ya untuk sesuatu. Ini yang bilang nih penulis cerpen anak-anak yang meninggal di usia 73 tahun, namanya Enid Blyton. Kadang-kadang kita meninggalkan sesuatu ya untuk seseorang. Tapi jangan tinggalkan seseorang untuk sesuatu. Sesuatu bisa macam-macam, uang, atau apa ya, atau karir atau apa yang membuat Mbak Septi nggak begitu lama lah di Hong Kong, relatif 7 tahun ya. Iya betul. Ya jadi alasannya itu sebenarnya sih pengen masih ada di sana gitu. Tapi karena ketika itu kan pandemi ya, itu lagi ekonomi negara juga tahu sendiri memang lagi kacau balau, dan memang keluarga dari majikanku itu kan memiliki gudang distributor ya. Jadi mungkin karena majikan sudah tidak mampu untuk membayar aku lagi karena ada 2 cece, tapi tidak satu rumah ya. Jadi memang berbeda rumah. Pada akhirnya aku diputus kontrak kerja sama majikan. Nah, sebetulnya juga mau ganti majikan di sana, dan majikanku juga bilang kenapa nggak cari majikan lagi. Tapi entah kenapa sih ya, aku pikir ya
ya aku sih mengambil positifnya aja. Oh oke, ini bukan akhir untuk berkarir ataupun bekerja lah gitu ya. Malahan justru ini adalah sebuah awal dari perjuangan yang nantinya akan aku lanjutkan di Indonesia gitu. Jadi ya mungkin udah cukup lah di Hong Kong gitu. Karena aku yakin di Indonesia nanti akan bisa mengembangkan karir aku gitu loh. Aku kan memang terjunnya di politik ya. Jadi tahun 2013 sampai 2017 awal itu memang aku aktifnya di dunia fashion, di fashion show gitu kan. 2016-nya aku mulai mendaftar kuliah di Universitas Terbuka Pokja Hong Kong, dan di 2016 juga aku aktif di kegiatan sosial di komunitas, dan ya berorganisasi lah seperti itu. Nah 2017-nya aku memutuskan untuk berpartai gitu. Nah jadi ya yang mendorong aku itu ya apa ya, karena emang diputus kontrak kerja aja gitu. Sebetulnya sih tidak ada dorongan ataupun paksaan aku harus pulang nih, itu enggak sih. Cuma memang sih punya rencana gitu. Oh oke, aku sudah mau balik nih ke Indonesia gitu kan. Aku nyari-nyari ini informasi. Sebetulnya tuh aku mau magang di Serikat Buruh Migran Indonesia, di DPP-nya. Terus itu udah ngobrol juga sama ketua umumnya. Oke, udah dikasih kesempatan lah untuk magang di Jakarta gitu. Dan justru juga malahan dikasih kepercayaan ya, dikasih amanah, kalau kata ketumnya, iya nggak apa-apa, tapi nanti 3 bulan setelahnya kamu bikin sekretariat ya di Tegal gitu, karena di Tegal belum ada nih gitu ya. Kalaupun ada juga memang nggak begitu aktif gitu. Oh ya udah, itu adalah pilihan pertama gitu. Nah selain itu juga aku kan memang kuliah ya. Aku memang punya rencana setelah aku kuliah udah lulus gitu, aku pengen kerja nih. Kerjanya ada 2 pilihan pekerjaan yang mau aku lamar gitu. Ada di Narasi TV, yaitu punyanya Najwa Shihab, dan satunya lagi ya di PSI. Nah kalau misalkan dua-duanya itu memang aku nggak diterima, ya udah aku akan di Tegal aja gitu. Aku pengen beraktivitas di Tegal, pengen bergabung dengan organisasi kayak misalkan Karang Taruna di sini gitu. Memang ya passionnya lebih ke kepemudaan sih gitu, membangun anak-anak muda di daerah gitu sih lebih tepatnya gitu Kak Novi. Yes, luar biasa. Septi memang punya passion untuk berorganisasi dan memberdayakan anak-anak muda ya, atau para pemuda ya. Sebelum kita lanjut, Septi, saya mau sapa beberapa teman yang sudah standby di Facebook. Ada yang nonton aja nggak dengerin, salah ya, harusnya dinonton ya. Harusnya didengar. Harusnya pakai ini apa? Pakai headset ya, karena kalau ditonton kita nggak ada gitu ya, nggak kelihatan mukanya, cuma suaranya. Nah, selamat malam untuk Mbak Ika Oktaviani, selamat malam untuk Mbak Ari Art, Yuni Galatia, Sriati. Mbak Sriati, halo, apa kabar Mbak Sriati yang punya Meifu? Katanya dingin banget itu 10 derajat kalau nggak salah kemarin apa tadi ya. Eli Prasilia Sukiem, hai. Mbak Alfi, selamat malam. Mbak Maya Melika sudah pulang ke Indonesia. Mbak Esti juga ada di Tangerang. Sukses dengan rotinya ya, bisnis roti ini, juragan roti. Mbak Selin Karisma, juragan bakso. Anyong Kasanyong, hai, apa kabar? Mbak Suncin Arvendi yang selalu absen awal di acara Radio Nongkrong Bareng. Yanti, Ani Imut, Mbak Tina Kristina, Mbak Ipung, Heni Namiku, Regita Wirawan. Ya, selamat malam Mbak Aiko Kriwi. Lumayan ya yang nonton. Yang iri salah, bukan yang nonton. Zoplo Wele juga kenal Mbak Zoplo Wele ya. Terus Mbak Sutiasi, Mbak Neni Suryani. Ini kalau saya sebutin nih, sampai partai nanti pemilu selesai, ini nggak bisa habis Mbak. Kalau Mbak Suncin aku tahu itu Mbak Suncin Effendi. Bener nggak tadi? Kangen katanya Nona. Kangen juga, aku kangen banget loh sama Hong Kong.
2 tahun meninggalkan hampir 3 tahun ya. Iya, hampir 3 tahun. Kak Novi nggak tanya katanya si Sukmiati katanya. Aku nggak ditanya kapan pulangnya Kak Novi. Mbak Mia bikin partai sendiri. Ya. Mbak Mia partai funneling. Partai funneling. Iya kan? Itu pesertanya ibu-ibu semua, tukang makan. Iya kan? Mbak Ipung tukang masak terus dia juga. Mbak Ipung juga bikin partai sendiri. Aduh, ya menarik bincang-bincang kita. Mbak Septi ternyata tertarik ke dunia politik. Politik kan kepentingan ya Mbak Septi? Iya. Atau apa Mbak? Ya kalau politik itu memang apa ya sebuah kepentingan juga lah, kita terjun ke politik juga memiliki kepentingan ya. Bahasa kasarnya ya ngapain kita terjun ke politik, kan kita udah ya, kalaupun kita udah terjun ke politik ngapain harus tanggung-tanggung gitu kan ya. Kalau udah nyemplung gitu, udah terlanjur nih kecebur gitu, ya udah, apa kamu pengen jadi apa gitu, kamu punya ambisi apa gitu. Jadi ya udah, ini adalah sebagai wadah di mana kalau memang kamu betul-betul punya ambisi di dunia politik ini, ya udah berarti kamu harus berani gitu. Ya kalau aku sih aku memang gabung di partai itu sejak 2017 ya, Kak Novi. Jadi udah 5 tahun aku ada di partai ini. Aku merasa aku merasa dikasih kesempatan betul di partai ini untuk bisa sorry to say, mungkin ini agak sombong atau apa ya, untuk bisa dikenal juga lah sama publik gitu, bisa dikenal sama orang-orang, sama teman-teman ya, khususnya juga di Hong Kong. Karena 2018 itu aku memang pegang partai juga di sana, aku jadi ketuanya. Terus aku juga itu pertama kali mengikuti pemilu, jadi ya mohon maaf banget, itu pertama kali aku nyoblos di tahun 2019, dan pertama kali juga aku itu pegang partai. Langsung dikasih amanah untuk mengelola partai itu gitu, dan alhamdulillahnya partai yang aku pegang ini menjadi partai kedua terbesar di Hong Kong pada pemilu 2019 gitu kan. Nah itu juga mengalahkan partai-partai yang notabene adalah partai yang lama, kecuali partai yang sama-sama merahnya itu masih ada di peringkat 1 dan kami itu ada di peringkat 2-nya gitu. Nah 2020-nya itu memang aku memutuskan pulang ke Indonesia ya. Itu juga sebelum, berarti berapa hari ya? 2 hari sebelum aku itu terbang ke Indonesia, aku ditawarin oleh pimpinan provinsi pimpinan partai di tingkat DKI Jakarta untuk bisa kerja di kantornya gitu kan. Padahal juga aku kuliah belum lulus gitu kan. Ya, tapi tiba-tiba diajakin untuk bergabung di sana untuk menjadi staf profesional di sana. Akhirnya aku menerima tawaran itu. Aku pulang ke Tegal itu hanya 2 minggu. Setelah itu aku langsung berangkat ke Jakarta untuk bekerja di situ. Jadi aku bekerja di kantor tingkat provinsinya itu dari tahun 2020 sampai awal 2022, itu 1,5 tahun lah berarti ya, 1,5 tahun aku berada di situ di Jakarta. Dan pekerjaan aku ya, aku sebagai staf administrasi ya, jadi ya ada bantu-bantu untuk ngurusin administrasi perkantoran, terus ngurusin bantu-bantu juga mengelola organisasinya, karena partai ini juga partai terbesar keempat di DKI Jakarta, dan kita juga punya 8 anggota dewan di DKI Jakarta. Aku juga ya ada bantu-bantu juga lah di sana untuk ngurusin kebutuhannya anggota dewan juga gitulah. Ya paling ini sih yang paling sering memang bikin surat menyurat ya, dan aku belajar banyak banget dari tempat ini gitu. Kalau surat itu kan biasanya kita mau ngundang siapa gitu kan hanya formal aja kan, langsung to the point nih, ini acaranya ini, terus kita mau ngundang si ini gitu kan. Kalau aku diajarin bikin surat di sana tuh gak kayak gitu Kak. Jadi emang harus ada narasinya dulu lah gitu. Kayak kita tuh harus mengarang, bukan mengarang sih, tapi lebih mencari menumpahkan cerita-cerita partai ini tuh
selama perkembangan itu seperti apa sih, itu harus ditulis di situ dulu, baru nanti poinnya apa gitu. Memang kalau bikin surat itu ya paling sedikit 2 lembar gitu kan, ya itu harus dipikirin lah gitu. Ya banyak banget sih pelajaran yang aku ambil dari partai ini gitu kan. Nah setelah tapi pas aku kerja di situ pun berarti tahun 2021 pertengahan itu aku jadi wakil ketua di Kabupaten Tegal. Itu sampai awal 2022, dan di awal 2022-nya aku direkomendasikan oleh tingkatan Provinsi Jawa Tengah itu untuk masuk ke Kota Tegal itu sebagai sekretaris, dan itu sampai kapan ya, 2022 awal sampai Oktober kalau nggak salah, aku agak-agak lupa ya, Oktober 2022. Pada akhirnya aku sekarang ada di posisi ketua di Kota Tegal. Gitu Kak. Wow, luar biasa ya. Ya, perjalanan yang menarik sekali dari PMI di Hong Kong. Sempat ikut Pokjar Universitas Terbuka ya, kelompok belajar ya. Iya, aku kuliah di UT. Jadi aku anak buahnya Kak Emi. Halo Kak Emi, barangkali ngedengerin nih Kak Emi. Mbak Emi, Emi apa nama belakangnya Mbak Emi? Emi, aduh aku nggak hafal nama lengkapnya siapa. Pokoknya Mbak Emi aja ya. Mbak Emi Q kalau nggak salah, Emi Q. Emi Q. Iya nggak Kasam. Iya benar Emi Q. Emi Q, betul. Saya mau nanya, Septi. Iya. Kenapa? Apakah dengan kamu masuk ke partai, istilahnya selain kayak kamu bilang tadi mau berinteraksi atau begini gitu, apa yang membuat kamu tuh masuk ke situ, apa partai? Jadi istilahnya apakah motivasinya ya nggak? Apakah bilang aduh gue udah capek nih lihat nih semuanya ya nggak di pemerintahan ya nggak begini aja. Mau diberesin. Terus partainya apa itu Mbak? Oke, awalnya sih memang aku nggak suka sama partai ya, dan aku tuh orang yang dulu tuh nggak suka nonton berita, apalagi berita-berita tentang politik kayak gitu ya. Yang dulu tuh nggak ada bayangan sama sekali aku itu mau terjun ke politik. Pada akhirnya jadi aku tertarik ke politik itu tuh 2016, itu kan aku juga menginisiasikan untuk mendirikan komunitas Mata Najwa komunitas Mata Najwa Hong Kong ya, Hong Kong Fans Club gitu. Itu tahun 2016, dan aku tuh suka nonton Mata Najwa. Nah dari kasusnya Pak Ahok 2017 pas ada pemilihan pilkada ya di DKI Jakarta, kok aku tertarik gitu masuk ke politik. Terus aku coba googling. Tadinya aku sih nggak mau masuk ke partai ini ya, yang dari tadi aku sebut partainya itu apa ya. Makasih Kak Novi sudah mempersilahkan aku untuk menyebut nama partainya itu apa. Dari tadi aku nggak nyebut karena barangkali nanti nggak dibolehin. Bukan Golkar sih, ini orang PBB nih. Bukan, jadi partai Iskandar ya. Kalau PBB itu Pak Yusril Mahendra, kalau PKB itu Muhaimin. PKB ini kemarin bagi-bagi sapi apa itu? Bukan sih. Jadi partai aku ini PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia. Iya, PSI. Ada merah-merahnya juga ya warnanya ya, hampir sama PDI Perjuangan ya. Betul, merah-merah ada. Iya, jadi apa ya? Ya akhirnya aku masuk ke dalam PSI ini karena aku baca-baca dulu sih, lebih ke baca-baca dulu backgroundnya ini seperti apa gitu. Kenapa sih aku harus memilih PSI? Karena ya ternyata DNA-nya PSI itu sesuai apa ya, kayak udah klik aja gitu loh. DNA-nya itu ya memang anti intoleransi dan anti korupsi gitu kan. Itu memang nilai-nilai yang sampai sekarang itu konsisten PSI pegang begitu. Dan ini adalah partainya anak muda kan. Pas 2019 itu kan pertama kali banget PSI mengikuti pemilu ya, menjadi peserta pemilu di 2019. Nah, aku memilih partai ini juga dengan keyakinan bahwa
oke, aku memilih ini artinya aku harus siap-siap untuk berjuang di sini gitu. Jangan sampai udah di tengah jalan malahan akunya mundur gitu kan. Nah, di 2017 itu pun masih sampai 2018 masih jadi anggota biasa gitu. Nah, setelah melewati pemilu 2019 tiba-tiba tuh ya kepikiran gitu. Atau jangan apa aku nyalek aja ya gitu. Aku sih juga ada keinginan untuk nyalek gitu. Tapi ya mempertimbangkan secara finansialnya seperti gimana, seperti apa gitu, karena tahu sendiri kos politik di Indonesia itu masih tinggi angkanya dan kita masih belum bisa memberantas bagaimana cara menurunkan kos politik juga, karena juga ya itu adalah budaya politik lama ya, tapi memang dari PSI sih dan dari akunya sendiri juga tidak akan membiasakan dan membenarkan budaya politik lama tersebut gitu. Jadi supaya bisa meminimalisir kos politik lah gitu. Jadi ya pada akhirnya keputusan keputusan paling tinggi itu ya oke, aku maju untuk nyalek gitu. Nah, jadi aku sekarang menjadi bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Tegal untuk pemilu 2024 gitu. Dapil Tegal. Dapilnya Tegal Barat. Nomor itu kan belum ada karena memang belum pendaftaran di KPU. Pendaftaran di KPU itu setelah Lebaran tahun ini. Jadi 24 April awal untuk pembukaan pendaftaran di KPU. Kalau nomor urut juga belum ada, kecuali nomor urut partai itu sudah ada. Kalau kamu masuk dapat ya terpilih, apa yang kamu mau sampaikan kepada PMI di luar negeri? Yang aku sampaikan ya secara universal sih ini ya. Memang sih semuanya tidak terjun dalam politik. Aku tahu bagaimana karya-karya teman-teman di Hong Kong ini, khususnya para pekerja migran Indonesia itu kan luar biasa banget ya. Aku aja sampai geleng-geleng kepala lah. Mereka ini sebetulnya kan memiliki multi talenta kan. Tidak hanya mereka itu fokus pada pekerjaannya sebagai pekerja rumah tangga, tapi ada juga di luar pekerjaan mereka itu fokus pada mengembangkan karyanya di bidang tata rias, kesehatan, di bidang pendidikan, jurnalistik dan segala macam lah, itu banyak banget kan. Dan per tahun berapa itu juga 2017 kalau nggak salah itu ada 200-an lebih komunitas ataupun organisasi yang terdaftar di KJRI, dan itu tuh banyak banget kegiatan-kegiatan mereka gitu. Jadi yang aku mau sampaikan adalah mumpung nih masih ada di Hong Kong, jadi Hong Kong itu menjadi tempat, menjadi wadah yang menurut aku tuh cocok untuk teman-teman itu bisa mengembangkan diri teman-teman gitu. Teman-teman mau fokusnya di apa gitu. Misalkan mau fokus di tata boga juga silahkan difokuskan, supaya itu juga bisa menjadi modal teman-teman itu untuk membangun bisnis teman-teman di Indonesia, modal untuk melanjutkan hidup di Indonesia gitulah intinya. Nah, kalau misalkan teman-teman fokusnya di bidang pendidikan, artinya ya pasti teman-teman punya impian yang pengen dicapai juga kan. Nggak mungkin udah kuliah tapi pulang-pulang ternyata cita-citanya mau jadi mau jadi ibu rumah tangga aja gitu kan ya. Ya pasti aku percaya kok banyak teman-teman PMI di sana itu yang memiliki cita-cita dan impian yang tinggi untuk bisa diraih di Indonesia. Dan selama mereka itu masih ada di Hong Kong, ya gunakan peluang itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu lah. Kalau misalkan bicara masalah finansial ya, kerja pasti kan juga mencarinya duit gitu ya. Tapi selain itu ya pengalaman sih, pengalaman diperbanyak aja gitu. Karena kalau aku sendiri juga, aku nggak memiliki banyak uang kok gitu. Aku nggak memiliki banyak uang, tapi berangkat dari pengalaman yang sudah aku dapat di Hong Kong itu pada akhirnya bisa membawa aku untuk berkarir sampai di titik seperti ini gitu. Jadi tidak usah malu, tidak usah ragu, percaya saja bahwa diri kita itu bisa mengembangkan diri kita sendiri melalui karya-karya yang kita punya gitu loh. Dan jangan insecure sama usia gitu. Usia aku udah segini nih, mungkin ada ya yang kayak gitu ya, usia aku udah segini kayaknya nggak pantas deh kalau aku
terjun di tata rias gitu-gitu. Nggak masalah. Kalau misalkan teman-teman bisa selalu update gitu, update hasil tata riasnya tuh yang zaman sekarang kayak gimana ya gitu, ikutin aja. Kayak gitu sih bisa. Ya, pada intinya gitu sih Kak Sam dan Kak Novi. Ngomong-ngomong, kamu udah married belum nih? Belum. Masih single ya? Aduh. Masih single itu. Mungkin nomor kesekian ya kalau urusan rumah tangga ya. Karir dulu atau kenapa enggak? Iya, apa namanya, kalau beberapa tahun ke belakang sih pengen segera menikah, tapi setelah sekarang udah fokus untuk ngurus partai dan udah mau memasuki pemilu juga, jadi ya udah fokus dulu deh sama karir gitu. Nanti insya Allah jodoh ada aja kok, gimana caranya juga dipertemukan gitu. Sekarang mah fokus karir dulu lah. Saya punya catatan perjalanan 5 tahun di Partai Solidaritas Indonesia yang Mbak Septi itu 2017 mendaftar jadi anggota, 2018 sampai 2020 inisiator ketua DPLN PSI Hong Kong. Ya, 2018 sih, lebih tepatnya 2018. 2018 diangkat menjadi ketua DPLN PSI Hong Kong. Jadi waktu pulang tadi Mbak Septi menceritakan menjadi staf administrasi di Partai Solidaritas. Iya, di DPW Jakarta ya. Dari administrasi sudah terbayang mimpi gue pengen jadi caleg atau sejak kapan Mbak? Sejak di Hong Kong. Sama Mbak Mia di Fanling. Mbak Mia selamat malam ya. Kalau memang tapi kayaknya dia lebih cenderung bikin partai sendiri ya. Syaratnya apa menjadi politisi Mbak? Tidak ada syarat yang gimana-gimana sih. Kalau di setiap partai itu kan berbeda ya. Ya siapapun itu bisa gitu. Jadi di PSI itu menerapkan nilai meritokrasi. Artinya siapapun dari background apapun itu boleh untuk mendaftarkan diri menjadi anggota di PSI kecuali mantan napi korupsi ataupun pernah menjadi pelaku pelecehan seksual ataupun dia kalau misalkan poligami juga sejujurnya enggak boleh gabung di PSI. Begitu, itu nilai-nilai yang memang diterapkan di PSI ini gitu. Siapapun boleh. Kalau untuk persyaratan administrasi itu juga enggak ada sih. Ya kalau mau jadi anggota silahkan gabung aja begitu. Kecuali pengen jadi caleg ya. Kalau menjadi caleg gitu ya. Kalau caleg sendiri itu persyaratannya minimal memiliki ijazah SMA. Dan memiliki ijazah SMA. Gimana? Iya, enggak, barusan saya mau tanya. Persyaratan pendidikannya ya itu SMA ya minimal. Oh iya, minimal itu SMA itu di seluruh partai juga seperti itu. Itu juga udah menjadi aturan yang dikeluarkan oleh PKPU ya. Basis masanya Mbak Septi dari individu, suara individu atau caleg itu perlu atau enggak? Pasti perlu, karena untuk meraih kursi di DPRD itu kan memang kita harus punya suara kan. Ya, kalau aku sendiri sih menargetkan itu minimal itu 1.000 lah, 1.000 untuk bisa mendapatkan kursi gitu. Itu 1.000 juga aku rasa masih kurang gitu. Jadi ya bisa dilihatlah nanti peta politiknya itu seperti apa, kondisinya itu seperti apa gitu, dan kita akan melihat orang-orang caleg-caleg ini di setiap dapil itu seperti apa gitu. Namanya politik itu kan belum ada yang pasti, tidak ada yang pasti lah, pasti berubah-ubah gitu kan. Jadi ya kalau untuk target suara untuk saat ini ya 2.000 lah. 2.000. Lebih gampang di daerah atau di ini, maksudnya dapil luar negeri gitu, Kak Novi? Lebih gampang di luar negeri kalau menurut aku ya, untuk partai PSI sendiri ya. Itu lebih gampangnya itu di luar negeri, karena belajar di pemilu 2019 itu suara banyak itu ada di kota, dan di luar negeri itu juga suaranya banyak ya. Dan Hong Kong ini menjadi
negara peringkat pertama yang suaranya terbanyak di luar negeri gitu. Jadi kayak misalkan di Australia itu ada 2000-an dan kemarin kita di Hong Kong itu 4.500. Aku aja mengekspektasikan itu hanya dapat 1.000, itu udah lumayan lah, kan partai baru gitu kan. Tapi ya alhamdulillah mendapatkan 4.500 gitu. 4.500 bahkan kalau misalkan di 2024 aku tuh malah menargetkan bisa dapat 2 kali lipatnya. Mudah-mudahan lah, insya Allah. Iya, untuk di Hong Kong. Kalau di daerah itu memang sudah sudah tersebar basis masanya partai-partai lama juga kan. Jadi agak susah, medannya itu tuh agak sulit dan orang-orang di sini juga agak sulit gitu untuk bisa mengikuti nilai-nilai PSI gitu kan. Kalau di Hong Kong ini kan kita kampanye itu nggak mengeluarkan uang, kita nggak bagi-bagi uang, kita nggak serangan fajar lah gitu ya. Kita hanya mainnya itu ya di sosmed itu main gitu kan. Kita bikin gubahan lagu, bikin video setiap hari, setiap hari ataupun setiap minggunya gitu. Terus teman-teman di sana itu emang mereka menjadi pemilih yang relatif bukan pemilih fanatik lah gitu. Jadi kayak misalkan dari 2014 mereka adalah pemilih partai apa, pada akhirnya mereka juga memilih PSI gitu. Jadi mereka memang melihat, teman-teman ini juga melihat bagaimana kinerjanya partai-partai ini sih gitu. Jadi ya kalau misalkan memilih PSI, aku sih makasih banget untuk 4.507 pemilih PSI Hong Kong dan Macau sudah memilih PSI di tahun 2019 kemarin. Kalau di daerah jujur iya 4.507. Kalau di daerah agak medannya itu agak susah, agak sulit gitu. Tapi ya apapun itu, aku sih optimis akan bisa mendapatkan suara seperti yang aku targetkan. Kalau PSI, aku sebagai ketua di Kota Tegal sih, aku menargetkan PSI itu di 2024 bisa mendapatkan 5.000 suara sekota Tegal minimal. Cari PMI ya yang dari Tegal dan sekitarnya ya, bilang saya mantan PMI ya nggak, sekarang sudah menyalek ya. Iya, kalau di Kota Tegal malahan justru jarang banget ada pekerja migran PMI dari Kota Tegal ya, itu jarang banget. Saya baru dengar satu dari Tegal. Satu hal yang menggelitik saya Mbak Septi, kan di Hong Kong kerja dapat duit ya, dapat gaji. Kalau orang organisasi atau politik ya, digaji atau bagaimana? Tergantung di daerahnya sih. Kalau misalkan di daerah tersebut memiliki anggota dewan begitu, ada juga pengurus yang digaji gitu, tapi ada juga yang pengurus itu tidak digaji gitu. Kalau misalkan udah punya anggota dewan, itu juga mereka memiliki operasionalnya DPD gitu. Itu juga bisa juga anggota dewannya ada iuran. Cuma kalau di PSI sendiri tidak ada iuran tidak ada potongan gaji dari si anggota dewan gitu, dan tidak ada iuran wajib juga di PSI gitu. Jadi memang partai ini tuh didirikan dengan gotong royong, dengan kerjasama gitu. Jadi kalau misalkan ada acara apa, ya kita nggak harus meminta pada pusat gitu, ya kita iuran sendiri gitu, kayak gitu. Dan kalau aku sih menjadi pengurus di sini ya, aku memang tidak digaji, tapi aku senang menjalankan ini. Seperti aku di Hong Kong juga aku senang gitu, dan aku nggak selalu aku nggak selalu memikirkan berapa sih gajinya, nggak seperti itu. Jadi ya aku rasa ada kesempatan ya udah, selagi aku bisa, selagi aku mampu untuk menggali passion aku untuk bisa kenal dengan banyak orang, karena networking itu kan juga penting ya, apalagi kita pengen kerja di kantoran misalkan kayak gitu. Aku jujur juga pas kerja di DKI itu memang kan aku belum lulus kan, jadi memang tidak menjadi patokan juga sih mau kuliah di manapun, di universitas sebesar apapun, terus mau terkenal apapun, dan nilai kamu mau sebagus apapun, tapi kalau misalkan kamu tidak memiliki networking, kamu tidak memiliki kapabilitas diri kamu gitu, itu juga mungkin kamu kalau nyari pekerjaan juga agak-agak susah.
Karena ya yang paling penting pengalaman, networking. Terus yang ketiganya itu ya kalau misalkan memang perusahaan melihat nilai, ya itu nilai bisa menjadi penunjang begitu sih. Jadi kalau kayak mau kuliah di UT itu juga emang kenapa kuliah di UT gitu. UT juga menjadi universitas yang diakui kok sama negara, bahkan UT ada di berbagai negara gitu kan. Ada di Hong Kong salah satunya gitu. Jadi ngapain harus insecure, harus ragu-ragu gitu untuk kuliah di UT, ngapain harus malu gitu. Nggak penting sih buat aku ya mau kuliah dimanapun. Yang penting emang dari diri kitanya aja sih, harus bisa mengembangkan bakat. Sekarang Anjong Kasanyong bukan PSSI ya, PSI. Bukan ini Anjong Kasanyong memang PSSI. Beda ya, PSSI itu sepak bola. Aku juga suka katanya sama Mata Najwa. Ya. Iya, aku pernah ngadain catatan Najwa ke Hong Kong. Itu aku yang ngadain Kak Novi. Kak Novi belum pernah dengar ceritanya kayaknya deh. Kalau Kasem itu datang kalau nggak salah ya. Iya. Lintas ya saya dengar ya. Kak, Mbak Safety itu si PSI itu ketuanya siapa? Kalau sekarang Giring katanya. Giring Ganesha. Giring. Dulu itu vokalisnya Niji. Giring Niji kalau ketemu Giring bilang ada salam dari Pak Sam di Hong Kong. Siap, insya Allah ada rencana mau ke Tegal dan aku lusa juga mau ke Jakarta karena ada Kopdar Nasional. Jadi seluruh pengurus Indonesia itu dan anggota Dewan akan hadir di Jakarta. Iya, soalnya nanti juga dihadirin sama Pak Jokowi sih. Enggak, sebabnya kenapa? Tanya dia kenal sama saya itu si Giring. Ya, Mas Giring. Oh ya? Iya, soalnya waktu itu saya yang bawa Niji ke Hong Kong. Oh iya? Oh, jadi Niji pernah konser di Hong Kong, Pak. Iya, aku malah nggak tahu tahun berapa itu. Pernah tahun berapa itu? Udah lama sekali. 2007-an ya. 2007 ya kan? Oh, berarti aku belum ada di Hong Kong itu. Kamu masih nyedot. Masih masih SMP itu. Rambutnya Mas Giring masih kribo. Wah, masih kribo. Iya, sekarang mah udah sama. Lebih rapi. Saya ajak jalan-jalan ke Cina itu waktu itu. Ya. Gitu. Siap. Nanti tak salamin. Ya, bilang salam dari Kak Sam atau Pak Sam Berita Indonesia gitu ya. Siap. Oke. Ya. Saya mau tanya lagi ini ya. Kalau kamu menjadi misalnya salah satu lah yang udah terpilih gitu ya. Ya, apa yang kamu akan berubah? Untuk ini. Gimana? Apa yang akan apa? Untuk supaya teman-teman ini ya apakah ada Kak Novi terobosan baru ya untuk kamu membuat perubahan ya supaya teman-teman kita nih jangan lama-lama di luar negeri. Misalnya di Taiwan itu kan dibatasi hanya 12 tahun misalkan ya. Atau ada hal apa yang kira-kira membuat supaya teman-teman mencari mengcreate wadah atau apa gitu di Indonesia supaya teman-teman jangan betah di luar negeri. Tugas utama seorang legislator apa, Mbak? Tugas utama bikin undang-undang, tugas utamanya legislasi. Nah, sebenarnya kalau aku ini kan nanti berarti ada di Kota Tegalnya kan, bukan di DPR RI-nya gitu. Jadi kalau misalkan aku terpilih pun itu enggak menunjang ke teman-teman yang ada di luar negeri sih. Kalau teman-teman di luar negeri itu berarti Dapil DKI 2. Itu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri gitu. Itu yang untuk DPR RI-nya. Tapi kalau aku itu khusus untuk di area Kota Tegal. Kabupaten Tegal pun itu bukan menjadi area aku sebetulnya gitu. Jadi
urusannya itu hanya ada untuk aku ini kerja di sana ya untuk warga di Kota Tegal gitu. Itu kalau misalkan ini ya secara tugas yang memang sudah tertulis lah gitu ya. Cuma ya kalau misalkan apa yang bisa aku bantu untuk teman-teman pekerja migran, selagi aku bisa membantu ya aku bantu gitu. Kayak misalkan kemarin ada surat penghapusan surat wali ya untuk perpanjangan kontrak kerja. Itu aku juga koordinasi juga sama teman yang ada di Hong Kong, dan aku menyampaikan hal tersebut juga ke staf ke staf Mensesnek, dan memang juga dekatlah dengan dengan Istana Kepresidenan. Jadi itu juga aku menyampaikan ke beliau. Terus aku juga dibantu oleh teman-teman LBH di PSI gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh bantuan apa gitu, asal bukan bantu untuk mencari jodoh aja ataupun untuk melunasi hutang-hutang, itu bisa juga disampaikan ke aku gitu, dan nanti bisa dibantu oleh teman-teman LBH PSI gitu. Tapi kalau aku menjadi anggota legislatif gitu ya, tupoksinya aku itu ada di Kota Tegal gitu, bukan di luar negeri. Nah, untuk bagaimana untuk kalau sekarang ini aku nangkepnya itu membuka lowongan pekerjaan lah begitu ya. Jujur sih kalau untuk saat ini memang aku tidak memiliki bisnis yang besar juga, jadi aku tidak bisa menjawab spesifik mungkin bagaimana caranya gitu. Tapi aku percaya pasti teman-teman itu juga nggak mau lama-lama di sana gitu. Pasti ingin kumpul sama keluarganya. Mereka itu hanya memerlukan waktu aja gitu. Mereka memerlukan waktu untuk bisa siap pulang, bisa cukup modal untuk usaha di rumah, cukup mental, dan cukup bisa bisa menerima hati dan pikirannya itu bisa menyatu lah gitu. Ketika mereka itu nantinya akan tinggal di Indonesia gitu kan, mereka masih mikirnya mungkin ada aja lah yang takut kekurangan di Indonesia, karena juga ada aja teman-teman yang sudah balik ke Indonesia lalu berangkat lagi ke luar negeri gitu. Itu kan ada aja gitu kan. Tapi kalau menurut aku kuncinya sih kita jangan takut gitu, kita jangan takut apapun. Makanya yang aku bilang kan, punya keahlian di bidang apa itu dikembangkan aja, dan mindsetnya itu memang harus dibuka secara selebar-lebarnya gitu. Jangan takut untuk pulang gitu. Jadi pulang aja. Itu juga namanya rezeki, kalau kita mengusahakan pasti akan ada kok gitu. Percaya pada diri sendiri aja. Kalau misalkan takut artinya tidak percaya pada diri sendiri. Bagaimana kita mau bisa percaya pada orang lain gitu sih. Apalagi dipercaya sama orang. Iya gitu. Kita nggak percaya diri sendiri, bagaimana kita mau percaya sama orang lain, apalagi orang lain mau percaya sama kita untuk memilih kita, kan begitu. Iya, karena jalan hidup itu ya ada di tangan kita. Pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita masih berbincang menarik dengan Mbak Septi Syahrini, tapi bukan nama benar. Syahrini itu julukan karena cantik, ya glowing, halus seperti Syahrini. Aslinya enggak. Saya bingungnya kenapa cuma dari Tegal cuma Mbak Septi yang menjadi PMI, Mbak ya? Kenapa nggak banyak gitu maksud saya? Kalau di kota Tegal, aku nggak tahu juga ya. Mungkin dari strata ekonomi juga kali ya. Mbak Septinya sendiri yang berbeda sendiri. Kalau aku sih memang dulu itu sebelum ke Hong Kong itu aku jadi ke Singapura tahun 2010. Di Singapura itu nggak ada 2 tahun, terus aku pulang di Indonesia 1 tahun, lalu aku melanjutkan untuk berangkat ke Hong Kong. Nah 2013 itu ya aku ke Hong Kong. Jadi sebetulnya itu motifnya aku berangkat ke Hong Kong karena yang pertama itu pengen kuliah pakai biaya sendiri sih ketika itu ya. Jadi ya aku pikir 2 tahun di sana tuh cukup, ternyata tidak cukup dan aku terlena. Mungkin kalau majikan aku nggak memutus kontrak kerjaku saat ini, aku masih ada di Hong Kong mungkin, karena memang Hong Kong ini tempat nyaman banget kalau buat aku ya. Aku aja pengen berangkat lagi sebetulnya. Tapi udah nggak dibolehin dan udah merasa ini udah dikasih kesempatan sama Tuhan gitu untuk naik kelas. Jadi ya udah aku mempertahankan karir di sini gitu. Terus ya yang keduanya adalah karena ketika itu
aku harus move on. Move on dari asmara. Move on dari asmara, jadi kenapa? Ya. Saya itu malam minggu ini sendiri masih jomblo saya. Saya jomblo sempurna dan profesional. Ya, jadi dan saya memang tertarik sama dunia politik. Berarti kita sama satu hati, ya. Ya udah ngomong politik aja. Cuman ya itu tadi apa sih namanya? Saya masih bingung ke warna apa, ya. Kalau begitu saya cenderung ke warna merah lah. Jadi sesuai dengan pilihan hati aja. Sesuai dengan pilihan hati, ya. Mbak Septi ke Singapura dari Tegal itu, kemudian pengennya sih sekolah ke Hong Kong. Tapi zona nyaman ini juga bahaya ya Mbak ya. Artinya begini, kita itu kan waktu itu kan terus berlalu ya. Yang kemarin nggak bisa kita, gue pengen lagi balikin, ya. Apa yang sudah lewat kita nggak bisa simpen tuh waktu karena ya dia berlalu aja itu pasti. Dan ini aja udah tanggal 28. Padahal baru kemarin kita Happy New Year gitu-gitu ya. Cap Gomeh aja udah mau selesai nih. Cap Gomeh kemana nih Cap Gomeh nih, suara nggak kedengeran. Jangan-jangan lagi makan lontong. Belum, tanggal berapa katanya? Tanggal Februari, tanggal 5 kayaknya. Oh, ya itu. Jadi waktu berlalu, jadi zona nyaman kalau kita terus nyaman, tiba-tiba udah 23 tahun aja di Hong Kong ya. Terus begitu. Jadi mindset atau cara berpikir atau paradigma kita seperti Mbak Septi katakan tadi harus berani, percaya diri dan berani di sini mengambil keputusan. Karena itulah titik balik dari hidup seseorang ketika dia mengambil keputusan. Ketika Mbak Septi terpaksa harus pulang karena ada COVID, ternyata justru blessing in disguise ya, satu rahmat dibalik sialan lah, katakanlah seperti itu. Iya Mbak Septi. Iya betul. Iya jadi jangan suuzon terus sama yang kuasa. Boleh saya tahu kamu umur berapa? Umur berapa? Iya. 28. Oh beda sedikit lah. Masih muda kan, jadi 7 tahun di Hong Kong, terus 2 tahun di Singapura. Jadi umur 19 sudah angkat kaki dari Tegal. Iya itu sebenarnya kalau usia itu memang masih muda ya, tapi sorry to say, maaf banget kayaknya nggak bisa dibuka secara belak-belakan di sini. Gimana ceritanya aku bisa ke Hong Kong, pasti tahu dulu itu kayak gimana lah untuk proses pemberangkatan ke luar negeri. Tapi kalau untuk sekarang aku udah punya IKTP, jadi aku udah memiliki identitas asli gitu. Jadi ya ini ditinggal kawin ya sama pacar ya. Mbak, nggak usah pusing sama laki-laki, nggak usah pusing sama asmara, itu urusan. Move on, bagus seperti itu. Ini banyak nih di Hong Kong nih kayaknya patah hati. Nggak harus motivasinya kamu Kasem ya. Teman-teman yang jadi PMI, kayaknya nggak semuanya. Itu dekat Cirebon ya kan Novi ya? Terus agak jauh sih kalau dari Tegal itu 2 jam. Masih lurus, masih 4 jam. 2 jam. 2 jam ya. Brebes iya. Brebes saya tahu tuh. Kalau Brebes deket, Brebes itu sama kota Tegal bersebelahan. Kantor partaiku itu juga ada di dekat perbatasan kota Tegal dengan Brebes. Kalau Brebes itu luas banget, lebih luas daripada Kabupaten Tegal karena Brebes itu memiliki 2 jutaan penduduk. Dan itu wilayahnya Brebes itu perbatasan dengan Purwokerto sampai situ. Nah, tapi nanti akan ada pemekaran. Jadi ada Brebes Selatan dan juga Brebes Utara. Jadi mereka akan memiliki 2 wilayah. Saya ada rencana ke Purwokerto itu mau tanam kambing, ya. Bukan tanam kambing miara bawang, kebalik. Saya mau tanam bawang memelihara kambing. Karena ada teman saya dari BUMN di sini, di kota saya di kota Serang, ya, di luar Jakarta. Memutuskan untuk pindah ke daerah situ Purwokerto. Mungkin kita bisa ketemu nanti setelah saya
mau nanam kambing di sana atau memelihara kambing dan ayam. Iya, main-main aja ke Tegal. Saya kan bermain-main karena di sini banyak warteg, tapi tapi Tegal nggak ada warung Jakarta ya? Nggak ada. Tegal terkenal apa Tegal? Tegal itu sate kambing, soto tauco. Terus ya warteg di Jakarta juga ada ya warteg. Kalau ke Indramayu kan cari apa ceweknya terkenal kan, cantik-cantik. Apa? Oh cewek. Jangan salah Kasen. Saya lebih cenderung Tegal. Oh ya. Tegal lebih cantik-cantik, lebih lagi cantik. Karena kecantikan bukan cuma fisik, mereka bisa juga bekerja, cari uang, membantu, kemudian nggak mau diem gitu. Tapi nggak semua ya, relatif ya. Indramayu juga begitu. Iya, saya tinggalnya dekat Mangga Besar sih di Jakarta ya. Jadi kalau jam segini nih, sekarang kan setengah 10, setengah 11 di Hongkong. Di Indramayu ya nggak? Di Mangga Besar makan durian dong. Mau durian sama Indramayu tadi. Yang jualan durian itu cewek Indramayu Kak Septi. Oh ya. Iya, makanya Kak Septi langsung ingat, waduh, jauh Pak, Indramayu ke Tegal tuh jauh. Ya, orang dari Cirebon aja masih 2 jam, kenapa jadi ke Indramayu ya Kak Septi ya? Enggak, saya tanya apa yang terkenal gitu ya nggak? Oh, sate kambing. Di rumahku juga ada warung sate kambing. Jadi di rumah itu buka warung sate kambing. Oh, di Kabupaten Tegal ya, baik. Iya. Jadi kamu udah 7 tahun mengumpulkan uang, ya sekarang? Enggak, kalau sate itu malahan udah dari lama banget. Oh. Ada sate dulu baru aku tuh ke luar negeri. Yeah. Sate itu udah dari zamannya aku SD kali ya. Oh. Itu dari sate ayam, terus SMP itu sate kambing. Oh. Sate usahanya kambing orang tua. Itu dari Septi belum lahir kan? Dia udah dagang. Itu empuk. Sate-sate Tegal itu terkenal empuk. Jadi kalau makan itu nggak pakai nasi ya, Mbak ya, pakai teh poci. Pakai nasi. Pakai teh poci terus nongkrongnya lama banget. Dari habis maghrib sampai hampir subuh. Ngobrol aja tentang partai. Itu yang jualan cantik kali, jadi nongkrong ya di situ. Betul. Mbak Septi, apa yang dirindukan di Hongkong, Mbak? Suasananya, rindu dengan segala isinya. Rindu dengan teman-teman, dengan suasana, dengan makanan, dengan apa ya, keceriwisan orang-orang Hongkong, ampau juga, ampau, dengan ampau, dengan ya fashionnya, rindu semuanya sih. Tapi makanan yang paling aku rindukan adalah dam chai kei. Jadi mie pedas itu yang lap min. Itu aku paling suka makan itu. Kamu bawa dong ke Tegal, bawa ke Tegal. Chai Sangkor. Kenapa Kasen? Bawa ke Tegal. Buka. Jualan itu ya? Jualan. Bikin resepnya, tapi Mbak ini sudah Mbak Septi kan ke politik, konsentrasinya ke sana ya Mbak. Seberapa banyak konsentrasi yang dibutuhkan atau fokus yang dibutuhkan, energi ya yang dibutuhkan? Karena kalau kita cuci piring, masak, ke pasar kan nggak menggunakan, saya tidak meremehkan, tapi betul tidak menggunakan pikiran. Berbeda dengan kita menggunakan pikiran. Fisik kita nggak banyak bergerak, tapi harus menulis surat, ngarang apa ini, esai atau apa ya. Seberapa banyak pikiran itu tersedot dibanding fisik Mbak? Seimbang atau melelahkan atau bagaimana Mbak? Apa suka dan nggak enaknya apa Mbak di partai? Nggak enaknya adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang toksik. Sebetulnya kalau misalkan di luar politik pun kita pasti ada aja lah bertemu dengan orang-orang yang toksik gitu. Tapi di partai politik ya, di politiknya sendiri gitu, bertemu dengan orang-orang toksik itu, orang-orang toksiknya itu kalau bermunculan itu kelihatan. Jadi lebih baik kita menjauhkan diri dari orang-orang tersebut, kita membuang orang-orang tersebut daripada kita memelihara, tapi kita itu akan
terganggu kesehatan mentalnya gitu. Jadi ya tidak enaknya itu. Dan seberapa persen ya untuk mikirin politik ini untuk saat ini ya, bicara untuk saat ini berapa persen ya, berarti 70% untuk mikirin karir politik dan 30%-nya untuk mikirin kesehatan dan kehidupan pribadi dan bersama keluarga lah gitu, dan juga teman-teman gitu. Kalau melelahkan itu sangat melelahkan, apalagi kemarin pas kita ada di tahapan verifikasi faktual namanya, karena PSI ini belum ada kursi di DPR RI, maka untuk persyaratan menjadi peserta pemilu itu harus mengikuti verifikasi faktual. Dan verifikasi faktual ini cukup melelahkan, ya melelahkan banget, dan itu juga bisa bikin enggak doyan makan, bisa bikin kita turun berat badan gitu. Memang kalau di Hong Kong dulu kan nggak ada yang namanya verifikasi faktual, karena di Hong Kong ini tidak begitu diperhitungkan untuk keanggotaannya untuk memenuhi persyaratan verifikasi tersebut kan. Tapi kalau untuk di Indonesia itu sangat diperhitungkan gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak memenuhi minimal 75% persyaratan tersebut, ya kita tidak bisa lolos gitu. Dan kemarin itu aku merasakan betul bagaimana genting-gentingnya di limited time banget ya. Udah bener-bener wah ini lolos enggak gitu kan. Wah ini udah jam segini nih, gimana ya. Itu aku juga mengikuti euforianya ya. Jadi karena aku juga mengelola hal tersebut. Tapi kota Tegal itu menjadi kota yang lolos di putaran pertama. Jadi di Jawa Tengah itu ada 4 kota yang lolos di putaran pertama, salah satunya itu adalah kota Tegal. Dan di Provinsi Jawa Tengah ini kan ada 35 kabupaten kota ya, dan kita juga memiliki kepengurusan di 35 kota kabupaten ini. Jadi kemarin itu yang enggak lolos di putaran pertama itu ada 31, yang 4-nya ini udah lolos. Dan aku kebagian untuk diperbantukan untuk ngurus Kabupaten Tegal dan juga ngurus Kabupaten Brebes untuk verifikasi faktual. Jadi pas selama 3 bulan itu ngurusin verifikasi faktual bolak-balik ke Brebes pun itu sampai ke perbatasan Purwokerto itu naik motor. Jadi emang perjalanannya jauh ya, 2 jam naik motor bawa minyak 7 krat itu karena mau dibagi-bagi di sana sebagai bingkisan gitu untuk warga. Tapi pada akhirnya ya alhamdulillah hasilnya bisa berhasil lah lolos gitu kan. Harus mikirin gimana caranya biar bisa lolos gitulah. Kita harus berkomunikasi dengan sebaik-baiknya dengan pengurus sendiri, dengan KPU-nya sendiri, dengan Bawaslu-nya sendiri, dan dengan anggota-anggota tersebut gitulah. Itu menjadi hal yang pertama kali aku lalui untuk mengikuti verifikasi faktual. Karena memang di Hong Kong nggak ada, kalau di luar negeri nggak ada mengikuti kayak gini. Karena itu udah masuknya kan ke DKI ya. Kalau di luar negeri itu kan fokusnya hanya untuk kampanye aja. Dan kalau untuk sekarang, iya, kalau teman-teman aku bilang sih sekarang aku makin kurus gitu. Mikirin apa sih gitu? mungkin mikirin politik juga, apalagi sekarang aku juga lagi dikejar waktu untuk bisa ngumpulin orang-orang yang untuk mencalonkan diri sebagai caleg di Kota Tegal. Aku butuh 30 orang untuk nyalek di Kota Tegal, dan sekarang udah ada ya, baru terisi itu nggak banyak ya, jadi masih kurang. Jadi aku sekarang juga kegiatannya keliling ke eksternal, jadi ekspansi eksternal, ketemu dengan organisasi, komunitas kepemudaan, organisasi keagamaan dan lain-lain yang memang tujuannya untuk silaturahmi, dan di sisi lain juga kita ingin penjaringan pencalekan di sana, dan pastinya juga aku ngebuka untuk umum gitu. Itu sih ya, banyak hal lah yang menjadi ketua itu, banyak hal yang perlu diurus gitu. Ngurusin diri sendiri juga nanti kalau udah pas kampanye gitu, itu juga kan pasti akan pasti akan butuh energi dan waktu serta pikiran itu lebih banyak lagi daripada yang sekarang. Tapi beda kalau nanti udah menikah ya, pasti akan ada akan ada fokus berapa
untuk ngurusin rumah tangga. Oh ya. Makanya sekarang aku belum mau menikah dulu, supaya nanti enggak acak-adut lah, biar enggak keteteran. Ya, karier pendengar Radio Nongkrong Bareng ini ketua DPD nih Kak Sen ya. Septi ini ketua DPD ya, PSI Kota Tegal. Jadi ya pantas kesibukannya seperti itu. Iya, jam 11 kurang 14 menit di Hong Kong. Bisa waktunya. Syaratnya apa sih Mbak untuk menjadi seorang pendamping hidup Mbak Septi ini? Ada pribadi ya? Ini pertanyaannya susah aku mau ngejawab ya. Aku enggak sih. Apa ya? Aku suka laki-laki yang cerdas sih. Jadi aku nih sapioseksual. Sapioseksual itu adalah seseorang yang memiliki ketertarikan lawan jenisnya. Dia itu cerdas ya, pintar. Ya bisa nyambung lah. Mau diajakin ngobrol apa ya? aja itu dia nyambung. Sama wanita yang cerdas ya. Ada kesamaan. Apa kita itu di sisi lain, itu di sisi lain dia harus bertanggung jawab dan segala macam ya, itu kan standarisasi yang normal. Tapi kalau yang di lain hal itu ya itu pengen memiliki pasangan yang cerdas. Apa cerdas ya? Carinya? Iya betul. Carinya di bidang politik lagi atau di bidang lain nih? Pengusaha. Kalau misalkan bisa ketemu di politik ya di politik, yang sama-sama di politik. Tapi kalau misalkan ternyata ketemu di bisnis, ya karena bisnis dan politik itu hampir-hampir sama juga strateginya. Kita harus ada marketing kayak gitu kan. Jadi nyambung-nyambung aja kalau bisnis ataupun politik. Nah, tapi kalau ada kesamaan, kita sama-sama merah. Saya PDIP Mbak ya. Mungkin kita bisa merahnya itu yang penting sama. Jadi jingga nanti yang ada campur-campuran. Apalagi tadi tambahannya Mbak. Jadi ya kalau bisa sama-sama karena bisnis ya, karena hampir mirip ya bisnis dan politik ya, gitu ya. Iya, bisnis dengan politik itu hampir mirip lah ya. Mimpi apa yang belum tergapai sampai saat ini? Selain tadi ya, selain jodoh dan mungkin menyenangkan orang tua atau nanti hari tuanya ingin bertemu. Kalau nyenengin orang tua itu pasti itu ya, aku rasa sekarang masih belum bisa nyenengin, dan sepertinya juga sampai kapanpun aku masih merasa belum bisa nyenengin orang tua lah ya, karena sebagai anak ya aku rasa ya sebagai manusia tidak akan ada puasnya gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk nyenengin orang tua itu pasti semua anak juga pengen nyenengin orang tua, dan itu kan keinginan yang sudah menjadi normal. Kalau misalkan cita-cita ya itu untuk sekarang tujuan sekarang ya, impian yang sekarang ingin dicapai ya menjadi anggota dewan. Ya setidaknya mengangkat nama pekerja migran, dan aku juga masih selalu ngobrolin tentang pekerja migran gitu, dan aku itu masih sering masih menjadi pengamat lah, masih mengamati teman-teman pekerja migran di sana, di Hong Kong ataupun di luar negeri manapun lah gitu. Kalau Mbak Septi dengar acara Radio Nongkrong Bareng, pekerja migran kita sekarang progresif ya, artinya kemajuannya terus, mereka aktif dan konsistensinya penting. Itu seperti ada make up artis ya, make upin orang gitu ya, terus belajar make up, belajar bisnis juga. Kita juga berinteraksi dengan universitas-universitas seperti Ciputra, kemudian juga kelompok-kelompok belajar, terus ya aktivitas mereka sangat-sangat positif Mbak sekarang ini yang di Hong Kong ya, melalui acara Radio Nongkrong Bareng. Walaupun banyaknya kesenian, begitupun juga yang sudah mulai merintis bisnis. Kalau mereka kan banyak kan dari Jawa Timur ya Mbak. Jadi di daerahnya masing-masing sesuai dengan tempatnya. Apa yang ingin lagi disampaikan untuk kita nih didengar juga di YouTube ya, di Facebook. Please di share karena manfaat betul pembicaraan kita ini.
padat bergizi ya. Pendengar Radio Nongkrong Bareng. Walaupun dingin, mungkin besok bisa dengar ulang siang, sore, atau besok libur setelah pulang habis liburan, agar supaya teman-teman kita mindsetnya nggak terlalu lama di Hong Kong. Kalaupun sudah terkumpul uang, sudah terlanjur lama, karena waktu kan meninggalkan seseorang untuk sesuatu. Seseorang udah gede, sekarang masa tumbuhnya anak kita nggak lihat lucunya dia, masa pubernya, dapat hype pertamanya itu anak. Ini sedih loh sebagai seorang ibu, tapi harus berkorban ya, karena ada sesuatu yang harus dikejar gitu. Ya Mas Septi, di sisa waktu kita silakan. Iya, aku tuh bangga banget sih sebetulnya ya sama teman-teman yang ada di Hong Kong, khususnya karena memang aku juga sering melihatnya itu kegiatan-kegiatannya mereka di Hong Kong. Aku tuh bangga banget sih sebetulnya ya sama teman-teman yang ada di juga kadang melihat sering melihatnya itu kegiatan-kegiatannya mereka di Hong Kong. Aku tuh bangga banget sih sebetulnya ya sama teman-teman yang ada di ngandelin kerjaannya aja gitu kan. Artinya memang iya mereka itu konsisten dengan karya-karyanya, mereka ini sudah progresif, iya, karena mereka juga di era media sosial yang seperti ini ya, mereka pasti juga kayak misalkan mereka ngikutin berita Sambo misalkan, itu juga sebuah kemajuan kalau menurut aku. Jadi memang mereka ini nih pengetahuannya juga udah lebih banyak daripada yang dulu-dulu gitu ya. Ya sama. Jadi memang kalau misalkan pengetahuan itu kan tidak hanya ada di bangku sekolah ya, pengetahuan itu ada di segala sudut manapun, di segala aspek kehidupan manapun itu adalah pengetahuan gitu. Pengetahuan tentang apapun itu pasti kalau misalkan dicari itu ada gitu. Kalau nonton YouTube pun pasti ada banyak pengetahuan yang teman-teman sebelumnya nggak tahu pasti tahu gitu. Nah kalau misalkan bicara tentang biar mereka pulang gitu ya, kalau aku sih pasti kan setiap orang itu memiliki alasan yang berbeda-beda gitu kan. Mereka bertahan di sana itu karena apa gitu, karena memang mereka itu menjadi pejuang bagi keluarganya sendiri. Mereka masih punya tanggungan untuk anak-anaknya bisa meraih pendidikan yang tinggi. Pasti ada saatnya mereka itu akan pulang ketika mereka sudah merasa mereka merasa berhasil, mereka merasa ada sedikit kepuasan bahwa mereka bisa menggapai impiannya mereka. Salah satunya mungkin contohnya ya bisa nguliahin anak-anaknya, dan di sana itu kan kebanyakan juga ibu-ibu gitu kan ya. Kalau misalkan aku percaya nggak akan seumur hidup kok mereka ada di sana, kecuali kalau mereka itu misalkan udah menikah dengan orang sana, mereka udah menjadi ekspatriat lah di sana gitu ya, mungkin bisa aja gitu. Tapi bagi pekerja migran mayoritas ya, mereka juga pasti akan pulang ke tanah air gitu kan, kampung halamannya, membangun usaha di sana. Kalau misalkan mereka di sana ikut lomba nyanyi misalkan ya, ya udah ikut aja audisi sekalian aja, kamu udah nyebur di dunia nyanyi gitu, ikut aja audisi di ibu kota gitu. Misalkan mau ikut di Indonesian Idol atau di Akademi Dangdut, coba aja, kan kita tidak pernah tahu gitu kan nasib kita itu ke depannya seperti apa, rezekinya itu bagaimana gitu, dicoba-coba aja gitu. Jadi ya paling penting itu kita seperti yang di awal aku bilang tadi, kita tidak boleh takut dan kita harus percaya pada diri sendiri. Dan seperti yang aku lakukan juga ya, aku mengadakan catatan Najwa Goes to Hong Kong itu awalnya memang tidak percaya diri gitu, tapi setelah berjalannya waktu itu, oke, aku percaya diri nih, aku bisa berhasil untuk mengadakan acara ini, dan ternyata itu di luar dugaan, di luar ekspektasi aku gitu kan. Itu benar-benar meriah banget kan. Jadi ya itu adalah salah satu kunci aku bahwa aku harus selalu optimis gitu kan. Aku harus selalu optimis bahwa aku bisa kok meraih apa yang aku impikan selagi kita itu berusaha keras, bekerja keras, karena tidak ada usaha dan kerja keras yang akan sia-sia begitu aja gitu. Dan pasti diiringi dengan doa juga. Dan kita perlu dikelilingi dengan orang-orang yang untuk diri kita ini nih bisa menjadi support system kita lah gitu. Jadi ya masalah mau seberapa lama teman-teman di sana, yang penting jangan seumur hidup aja di sana. Dan memang betul sih uang itu tidak akan ada cukupnya ya. Lebih ada baiknya lah, ada baiknya kita memang bisa
mengawasi, mendampingi anak-anak kita di masa pertumbuhannya, apalagi kalau misalkan anak-anak kita masih kecil gitu, itu kan jadi masa emasnya anak-anak lah gitu. Tapi ya balik lagi pasti mereka punya alasan masing-masing gitu sih Kak Novi. Jadi ya tetap semangat aja lah, tetap semangat, optimis, jangan pernah takut kalau misalkan memutuskan untuk pulang ke Indonesia, pasti akan ada jalan kok. Gitu. Ya ada kerja keras yang tidak berbuah, itu saya catat itu tadi kata-katanya dari Mbak Septi ya. Iya. itu menjadi ada titipan salam dari Mul Leili, katanya salam buat Septi Kak Sam. Ya. Halo Bu Laili. Iya, itu ibu aku di Hong Kong. Ibu aku di Hong Kong itu banyak sebetulnya, dari teman-teman Bara JP, dari teman-teman PKB, banyak ibu-ibu aku di sana. Mereka adalah penasehat-penasehat aku justru selama di sana, karena di kelompok itu tuh aku yang paling muda. Aku yang paling mungil gitu. Jadi aku dianggap sebagai anaknya. Salam balik untuk Bu Laili, sehat-sehat terus di sana. Ya, Mbak Laili juga pernah ya di acara kita waktu mau acara ada program tersendiri. Ya, Bara JP itu programnya banyak banget loh, keren banget Bara JP di Hong Kong. Iya. Coba ganti nama waktu itu kan ketika Bapak Joko Widodo maksudnya sedang kampanye. Terus jadi jalur perubahan gitu kan ya. Iya betul. Kalau begitu ada lagi Kasem? Terima kasih. Ya, selesai nih kita ngobrol-ngobrol menarik. Yang pengennya sih masih ngobrol-ngobrol sampai kampanye. Cuma mungkin nanti kita berkesempatan untuk insya Allah bisa ngobrol-ngobrol lagi melalui Radio Nongkrong Bareng FB. Terima kasih banyak dan selamat kembali beristirahat. Semoga sukses impiannya itu bisa tercapai. Ya. Amin. Lelahnya itu terbayarkan, karena yang penting kan kita ikhtiarnya ya, mengenai hasilnya ada Allah yang menentukan, ada Tuhan yang menentukan ya. Iya. Terima kasih banyak sudah hadir di Radio Nongkrong Bareng untuk malam ini. Sama-sama Kak Sam, Kak Novi. Ya, nanti kita kalau ada kesempatan lagi, ya kalau dari ada yang mau disampaikan, ya nggak tinggal bilang sama kita. Tinggal WA. Jadwalkan ya. Ya. Selamat istirahat. Ini bisa main ke Hong Kong. Oke. Ya, insya Allah. Baik, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Bye. 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 Oke, Kak Novi. Iya, Kak Sam. Oke, pendengar Radio Nongkrong Bareng, selesai kita dengan tamu guest star kita di Januari tanggal 28 malam minggu ini bercengkrama memberikan kehangatan. Waktu yang mempertemukan, waktu jualan yang memisahkan. Terima kasih untuk semua. Putih-putih si bunga melati di dalam lemari. Janganlah bersedih hati walau perpisahan datang menghampiri. Air kata jalan mundur tanpa melihat. Selamat tidur, selamat istirahat. Pepes ikan sambal terasi, kan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Ya, bye-bye. Arigato. Ya, selamat malam sekali lagi untuk teman-teman semua. Terima kasih. Dan jangan lupa di like dan di share ya kepada teman-teman lainnya. Oke, bye. Ingin nyanyi malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelak yang ku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Mungkinkah
dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti tinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai.